Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rasana, selaku mahasiswa jurusan D4 Ortotik Prostetik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tata cara casting dan juga prosedurnya untuk kasus kedua upper limb orthosis. Baik, pasien yang kita tangani ini adalah Tuan B, seorang insinyur mesin berusia 35 tahun dengan dominan tangan kanan. Beliau dirujuk ke pelayanan ortotik prostetik setelah mengalami cedera nervus radialis kanan 6 minggu lalu. Pasien mengalami kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan fraktur tertutup pada bagian tengah batang humerus kanan dan telah menjalani tindakan bedah open reduction dan juga internal fixation atau ORIF. Pekerjaan Tuan B ini sangat menuntut fungsi eksekusi motorik halus dan kasar, seperti menggunakan perkakas tangan, mengetik, serta menangani komponen mekanis ringan secara rutin. Keluhan utamanya itu, tangan kanannya itu terkulai ke bawah atau wrist drop saat posisi rileks. Kemudian, beliau ini mengalami kesulitan dalam aktivitas hariannya seperti menulis, mengetik, menyikat gigi, mengancikkan baju, membuka pintu, hingga mengangkat benda. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik lain yang bermakna. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan juga asesmen ortotik yang telah dilakukan, diperoleh temuan klinis, pemeriksaan fisik dan postur itu, ekstremitas atas kanan menunjukkan postur wrist drop klasik yang dimana pergelangan tangan berada pada posisi fleksi sekitar 40 derajat. Lalu sendi metacarpophalangeal itu dalam posisi fleksi dan ibu jarinya berada dalam posisi aduksi. Kemudian tonus otot pasien ini berada dalam batas normal dengan nilai Modified Ashworth Scale atau MAS yaitu derajat 0 yang menandakan tidak adanya spastisitas. Lalu manual muscle testing atau MMT ditemukan kelemahan berat pada grup otot ekstensor pergelangan tangan dengan nilai MMT-nya itu 1:5. Sedangkan otot-otot ekstensor jari-jari dan ibu jarinya itu tidak menunjukkan aktivitas aktif sama sekali, yaitu MMT-nya 0/5. Lalu lingkup gerak sendi yaitu ROM-nya, pasien memiliki pasif ROM yang penuh tanpa adanya kontraktur jaringan lunak. Namun, aktif ROM-nya untuk ekstensi pergelangan tangan sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 10 derajat dan juga disertai deviasi radial. Serta tidak ditemukan ekstensi aktif sama sekali pada sendi metacarpophalangeal maupun ibu jari. Berdasarkan hasil dari analisis, tujuan ortotik pada kasus ini, yang pertama itu mencegah timbulnya kontraktur, fleksi pada pergelangan tangan dan jaringan lunak sekitarnya. Yang kedua, memfasilitasi posisi fungsional agar pasien dapat kembali melakukan aktivitas serta memegang alat kerja. Lalu yang ketiga, untuk mengoptimalkan efek tenodesis untuk meningkatkan efisiensi kekuatan genggam tangan. Alasan klinis dalam menentukan posisi tangan pasien saat proses casting yaitu yang pertama, pergelangan tangannya diposisikan dalam ekstensi sekitar 15-30 derajat. Secara biomekanik, posisi ekstensi ringan ini sangat penting untuk menempatkan otot-otot fleksor jari pada panjang fungsional yang ideal. Hal ini memungkinkan pasien untuk menutup jari dan juga menggenggam benda secara efektif meskipun otot ekstensornya itu mengalami kelumpuhan. Lalu, yang kedua itu pada ibu jari diposisikan dalam posisi abduksi palmar dan juga sedikit oposisi. Posisi ini membebaskan ibu jari agar tidak abduksi, sehingga pasien dapat melakukan gerakan oposisi untuk memegang komponen ringan maupun mengetik.
circle. Oke, dah. Oke. Lalu tadi 30 udah 30 ya? Kenapa nggak jelasin circumferential ya di video? Anjir.